Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Indri Hasuti, CGP Angkatan 9. Di sini akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sistematika refleksi di sini. Pertama, simpulan materi, pemahaman sebelum mempelajari materi, pemahaman setelah mempelajari materi, dan terakhir rencana tindak lanjut. Nah, yang pertama pemikiran Ki Hajar Dewantara itu mengenai pendidikan dan pengajaran. Ada juga tujuan pendidikan dan pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman. Nanti yang terakhir tentang budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang pemberian pengetahuan akademis semata, tetapi juga melibatkan pengembangan kepribadian dan karakter individu. Sedangkan pengajaran bagian dari pendidikan, yaitu proses dalam pemberian ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak itu secara lahir dan batin. Kemudian adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara di sini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Jadi kita dituntut untuk menuntun siswa kita agar mencapai kebahagiaan di masa depan yang terarah. Di sini dalam proses menuntun kita harus mengingat semboyan dari Ki Hajar Dewantara, Ingarso sung tulodo. Jadi kita sebagai guru harus memberi teladan yang baik, contoh yang baik. Kemudian ing madya mangun karso, jadi di tengah kita juga harus memberi motivasi, membangkitkan motivasi siswa. Ada juga tut wuri handayani. Kita di belakang harus memberi dorongan dan semangat kepada siswa kita agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan di masa depan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi anak bukan tabula rasa, yang artinya anak lahir itu bukan seperti kertas kosong yang belum ada coretannya, tetapi sudah membawa kodratnya yang tulisannya masih samar-samar, jadi belum begitu terlihat. Disinilah kita tugas pendidik untuk menebalkan tulisan tersebut sesuai dengan kodrat alam. Jadi pendidikan menyesuaikan lingkungan alam dan sosial anak-anak itu sendiri, karena lingkungan sangat berpengaruh terhadap anak. Di samping itu juga harus sesuai dengan kodrat zaman. Jadi pendidikan menyesuaikan kemajuan zaman, mengikuti perkembangan zaman. Yang terakhir pemikiran tentang budi pekerti. Budi pekerti adalah bersatunya atau perpaduan yang selaras antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan semangat ataupun tenaga. Di sini ada cipta, rasa, karsa atau karya, dan juga pekerti. Harus seimbang atau selaras dalam kehidupan. Itulah tadi kesimpulan materi dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Pemahaman saya sebelum mempelajari materi adalah kita mengajar itu ketuntasan materi yang dikejar. Jadi kita mengejar materi. Yang kedua, menyamakan standar penilaian yang dulu kita kenal namanya KKM.
Ada juga kurang memperhatikan profil siswa, bagaimana latar belakang, kondisi siswa, dan juga kemampuan siswa itu. Kemudian ada lagi kita fokus pada hasil bukan proses. Jadi target kita itu hasil dari pengetahuan siswa. Yang terakhir juga ada kita menuntut siswa dalam pembelajaran harus mendapatkan nilai yang terbaik. Itu sebelum saya mempelajari. Tetapi setelah saya mempelajari dari filosofi Ki Hajar Dewantara, ternyata berbeda. Sekarang kita tidak dikejar lagi materi. Karena pembelajaran itu nanti yang kurikulum merdeka itu ada yang namanya project khusus untuk mempelajari tentang budi pekerti. Kemudian ketercapaian juga sesuai dengan sekolah masing-masing. Tidak ada dikejar-kejar dengan materi. Dan juga ada yang namanya memperhatikan profil dari siswa dengan mengadakan asesmen diagnostik di awal tahun pembelajaran. Juga ada penguatan pendidikan karakter pada proses pembelajaran di P5. Selain itu juga menuntun siswa dan membimbing siswa agar lebih terarah. Untuk rencana dan tindak lanjut saya di sini, yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Jadi tidak menjadi momok untuk siswa. Kita akan selalu ditunggu-tunggu oleh siswa. Yang ketiga, juga mengembangkan minat dan potensi yang dimiliki oleh siswa. Kemudian yang keempat, kita melayani seluruh kebutuhan belajar siswa. Yang terakhir, membimbing siswa untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan di masa depan. Itulah tadi pemaparan dari tugas koneksi antar materi, simpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.